Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya mahasiswa dan mahasiswa sekalian? Alhamdulillah. Ya, untuk persiapan KMI Expo ini memang stamina harus dijaga dengan baik ya. Karena ada beberapa dari Anda sekalian yang sedang mengikuti namanya ada lomba pendukung, yaitu nominasi pendukung, ada tim Bojokulo, ini adalah Mading 3D, kemudian yang Mas Ardiansa, A Victor ikut poster ya, poster, kemudian Mas ini yang Kerlip ini mengikuti terkait bisnis model kanvas gitu ya. Jadi hampir rata-rata untuk nominasi pendukung ini semuanya ikut ya. Semoga nanti dari nominasi pendukung KMI Award sama Expo mendapatkan juara, amin gitu ya. Jadi pagi ini adalah serangkaian kegiatan P2MW yang akan insya Allah berakhir di bulan November. Jadi workshop terakhir ini bersama dengan Ibu Anita terkait nanti legalitas HKI ya Bu ya, mematenkan produk gitu ya. Beliau adalah, sebelumnya harus kenalkan dulu siapa beliau. Jadi beliau ini lulusan S1-nya Matematika Murni dari Brawijaya, kemudian dilanjutkan S2-nya Matematika Murni juga di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi tentunya selain Bu ini banyak sekali pun coding-codingnya pinter banget ini terkait matematika diskritnya. Sehingga beliau sebagai dosen di teknologi informasi. Kemudian selain itu beliau sekarang menjabat sebagai apa Bu di LPPM? Ketua Pusat Inovasi Oh, dan Ketua KI. Pusat Inovasi dan HKI Ya. di Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi ketuanya beliau. Jadi nanti kalau misalkan ingin mematenkan produk langsung saja datang ke LPPM, di sana ada Bu Anita. Gitu. Moga Bu Anita diceritakan terlebih dahulu terkait pentingnya pelindungan merek bagi UMKM. Nanti selebihnya akan diterangkan di Baik, terima kasih Bu Novi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa di sini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama dan berdiskusi terkait materi kita hari ini, yaitu tentang pentingnya perlindungan merek bagi UMKM. Dan selamat untuk tim yang lolos ke KMI dan yang belum lolos tidak usah bersedih hati ya, tidak usah berkecil hati, tetap dilanjutkan usahanya agar bisa berkembang berkali-kali lipat gitu. Jangan berhenti di sini aja. Lombanya nggak ikut, lombanya nggak dapat ranking, tapi usahanya harus tetap jalan. Jadi jangan berhenti gitu aja. Nah, kenapa saya mau membahas tentang pentingnya perlindungan merek? Ini karena ada beberapa alasan yang biasanya UMKM itu sering melewatkan pendaftaran dari merek-mereknya. Jadi akhirnya ketika mereka belum atau kelewatan mendaftarkan mereknya, itu nanti akan berakibat pada usaha mereka sendiri gitu. Jadi salah satu alasannya seperti itu. Langsung saja materinya Ibu. Oke, berarti untuk materi kita pending sebentar, kemudian kita lanjutkan untuk penyampaian materinya seperti itu. Oke, baik, saya mulai. Di situ bisa Anda perhatikan bahwa pertama adalah ciri-ciri UMKM ya. Jadi kalau Anda sekarang punya usaha, terus usahanya itu berdiri sendiri, modalnya punya sendiri, daerah pemasarannya masih lokal, terus lingkupnya juga masih kecil, jumlah karyawannya juga masih terbatas, masih sedikit, itu berarti usaha kalian sudah masuk ke UMKM gitu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu juga ada pembagian UMKM, ada 3. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, usaha mikro itu berarti dilihat dari jumlah laba. Kalau labanya itu maksimal 300 juta dan modalnya maksimal itu 50 juta, berarti masuknya usaha mikro. Berarti kalau kalian usahanya masih sebatas itu, berarti masih masuk di mikro. Nah, kalau sudah omsetnya itu sekitar 300 sampai 2,5 miliar ya, bukan ember ya. Itu berarti masuknya usaha kecil. Nah, berarti kalau omsetnya sudah sebesar itu, modalnya pun juga lumayan besar kan, 50 sampai 500.
Nah, kalau lebih dari itu, lebih dari 2,5 M sampai 50 M omsetnya, terus modalnya 500 juta sampai 10 miliar, berarti dia sudah masuk usaha menengah. Gitu, itu UMKM. Di atas itu berarti sudah bukan UMKM lagi, sudah skalanya sudah tinggi kan gitu. Perusahaan besar. Itu adalah ciri-ciri UMKM. Berarti kalian tinggal melihat usaha kalian tuh sudah masuk mana gitu. Nah, terus UMKM itu punya banyak peran. Yang pertama sebagai penyangga perekonomian dan sebagai supplier. Penyangga perekonomian karena kan makin kesini ya kan, makin bertambah tahunnya makin banyak ya, 2021, 2022 itu jumlah UMKM itu semakin banyak. Buktinya sekarang mahasiswa juga sudah mulai buat usaha kecil-kecilan gitu kan. Bojo Kulo saya dengar dari Bu Lina juga sudah berjalan lama ya Mbak ya. Nah itu lumayan. Terus yang Dawetin aja yang lolos KMI itu juga sudah punya banyak cabang. Nah itu kan berarti dari situ sudah kelihatan bahwa UMKM itu makin kesini tuh makin banyak. Jumlah pengusahanya juga makin banyak. Makanya kalau jumlah pengusahanya makin banyak, otomatis PDB yang diperoleh oleh pemerintah juga makin besar. Terus devisanya juga, nah pajak yang diterima juga makin banyak juga kan, karena UMKM kan juga harus bayar pajak gitu. Perusahaan-perusahaan kan juga bayar pajak gitu. Terus pengangguran makin sedikit karena terserap oleh UMKM tersebut. Gitu. Itu salah satu perannya. Nah, permasalahannya sekarang ada banyak permasalahan, beberapa sih kalau untuk secara umum. Yang pertama itu modal usaha, ya kan? Modal itu pasti sangat berpengaruh untuk usaha kalian, ya kan? Sebenarnya gini, kalau mau berkembang itu sebenarnya nggak harus punya modal yang besar, tapi memang tidak dipungkiri bahwa modal yang besar juga bisa mempercepat perkembangan peningkatan ini usaha. Nah tapi ini saya punya saya ada cerita sedikit ya, berbagi cerita. Keluarga saya itu alhamdulillah entrepreneur ya, dagang, kedua orang tua saya. Nenek saya juga dagang, bibi saya dagang, sepupu saya dagang. Artinya keluarga besar itu kebanyakan dagang. Hanya saya yang jadi karyawan. Nah, kedua orang tua saya itu punya prinsip kalau bisa untuk usaha itu jangan sampai pinjem bank gitu. Terus kalau nggak pinjem bank usahanya nanti meningkat gak, berkembang gak ya kan tergantung kitanya. Kudu pinter-pinter, berarti harus pinter memutar modalnya. Jadi kalau misalkan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, saran saya itu bagi pengusaha muda yang baru merintis usaha itu 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama itu jangan menggaji dirinya sendiri. Ya, jangan menggaji dirinya sendiri itu maksudnya apa? Kan kalian pengusaha nih ya, saya katakan kalian pengusaha gitu. Hasil jualan itu pasti besar, ya kan? Nah, biasanya kalau orang itu sudah lihat banyak uang, itu mesti kalap. Ada barang keluaran terbaru, contohnya iPhone 14 lah ya, misalkan iPhone 14 yang lagi ngetren ini. Kalian merasa, oh saya punya uang banyak ini dari hasil jualan, cukuplah buat beli, akhirnya beli, itu salah. Jadi itu namanya menggaji dirinya sendiri. Lebih baik dipakai untuk muter lagi uangnya, untuk 5 tahun pertama lah minimal gitu. Jadi harus bersakit-sakit dahulu kalau jadi pengusaha itu. Jadi setahun baru buka usaha, sudah kelihatan hasilnya langsung digawe foya-foya, itu jangan. Nah, jadi lebih baik diputar lagi. Nah itu makanya kedua orang tua saya juga gitu. Akhirnya sampai sekarang usahanya juga alhamdulillah masih bertahan di antara beberapa rivalnya. Rivalnya itu sudah pada bangkrut karena terlilit utang sama bank. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk tidak ambil utang di bank, enggak, kredit di bank enggak, terserah. Jadi tergantung kaliannya. Cuma kalau mau ambil modal di bank itu
paling enggak kalian harus tahu memposisikan dirinya, paling perputaran uangnya. Karena kan kita nggak ngerti untuk ke depan itu nasib keuangan kita seperti apa kan belum tahu ya. Jadi kalau sudah yakin, terus finansialnya juga sudah stabil, monggo kalau mau meningkatkan usahanya pakai pinjaman itu silahkan. Harus tahu, harus bisa memperkirakan. Terus berikutnya itu kurang tahu membesarkan bisnis, terus kesulitan pemasaran, belum memanfaatkan pemasaran online dan lain-lain. Jualan itu kalau saya bilang mudah, ya kan? Yang penting niat, ada niat untuk jualan. Misal saya pengen jualan ayam geprek, ya kan? Pakai modal seadanya wes 100.000 sudah bisa kan? Bisa beberapa bungkus 100.000 itu untuk ayam geprek. Cuman masalahnya ketika saya sudah olah bahannya, olah berbagai pokoknya sudah ready untuk dijual. Nah, masalah utamanya itu gimana saya menjualnya? Kemana saya menjualnya? Ya enggak? Kalau kayak Mbak Laili misalkan. Mbak Laili sudah ada aksesorisnya, sudah siap lah untuk didekor ya Mbak ya. Cuma konsumen pertamanya nanti siapa? Gimana cara mendapatkan konsumennya? Ya susahnya di situ, di marketing. Kan gitu. Makanya kita harus selalu mengupgrade ilmu tentang marketing, apalagi sekarang kan sudah online semua, gampang. Nah, bagi pengusaha yang pertama itu saya sarankan untuk save nomor kontak sebanyak-banyaknya. Di HP ada berapa nomor kontaknya sekarang? Banyak. Berapa? 1.000? Oh, alhamdulillah kalau 1.000 wes oke tuh. Yang lainnya berapa, Mas? 300 kurang, 300 kurang. Berapa? Oh, kurang. Berapa? 300 kurang. 1.000 oke misalnya. Jadi harus banyak nyimpen nomor kontak. Gak apa-apa, simpen saja semuanya. Sak desa disimpan, punya kenalan disimpan, dosen-dosenmu simpanan semua. Tapi syaratnya mereka juga harus nyimpan nomormu. Loh biar bisa lihat storymu gitu. Itu salah satu marketingnya. Update status. Kalau cuma 100 kontak, 200 kontak ternyata tapi merekanya nggak nyimpen nomormu, ya podo ae kan gitu. Nggak akan ada yang lihat storymu. Itu adalah salah satu konsumenmu. Jadi mulai sekarang rajin-rajinlah berkenalan, rajin tukar nomor HP. Jadi nggak usah jaim ya, dan ditakoki nomor HP terus privacy ya nggak usah. Terus dibedakan aja HP untuk jualan sama HP untuk pribadi gitu. Sama buat ini loh online banking. Ya kan punya online banking kan, punya Living Mandiri, BSI Mobile dan lain-lain. Nah itu kalau bisa bedakan sama yang kontak untuk jualan. Soalnya kan kalau kontak jualan kan sudah tersebar. Kalau kamu online bankingnya pakai kontak itu nanti berbahaya juga ya. Jadi disendirikan untuk private. Tuh. Terus berikutnya adalah tidak adanya branding atau merek produk. Nah itu. Karena nggak ada merek itu, akhirnya jualan kalian juga nggak banyak dikenal. Nah di sini yang akan saya bahas tentang merek. Gitu. Nah, merek itu masuk atau dia adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Jadi HKI itu ada hak cipta dan juga hak industri. Nah, kalau merek dia masuknya ke industri. Gitu. Kalau kalian punya gambar, punya komposisi lagu, punya buku dan lain-lain itu masuknya ke hak cipta. Tapi kalau bidang industri untuk mematenkan produk atau mematenkan alat dan lain-lain, desain kemasan dia bisa masuknya ke industrial property gitu. Dan merek juga masuk di situ karena kan kita ini industri ya, jualan atau sesuatu yang menghasilkan gitu. Nah, di situ di slide selanjutnya itu sudah contoh dari penerapan HKI pada sebuah produk yaitu HP.
Di dalam HP itu ada sekitar 5 kekayaan intelektual yang bisa kita lindungi, kita daftarkan. Kenapa kita harus melindunginya? Ya biar nggak diambil sama orang lain. Sama merek kalian kan juga gitu. Di HP itu ada Acer sebagai mereknya, simbol dagang. Terus hak ciptanya adalah software. Software ada di HP itu, softwarenya dilindungi dengan hak cipta. Terus desain itu bisa pakai desain industri, atau yang bagian komponen elektronya itu bisa pakai desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi elektronya yang bagian dalamnya itu sirkuit-sirkuitnya. Terus untuk teknologinya dilindunginya pakai paten. Jadi ada 5 hal yang bisa kita lindungi kalau di contohnya di HP gitu. Nah, merek itu sendiri itu didefinisikan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Ya, tanda itu bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, kombinasi, dan lain-lainnya. Itu namanya merek. Kalau di situ contohnya adalah Maicih ya. Maicih, ada yang tahu Maicih? Loh, nggak tahu Maicih. Oh, ini pernah trending di masanya ini, berarti masa saya yang trending. Di masa kalian nggak trending ini ya? Wah iya, beda masa, beda generasi ya. Maicih itu keripik singkong, itu waktu saya kuliah dulu. Keripik singkong yang pedes sih. Zaman dulu itu masih belum ada, belum banyak jualan snack-snack yang pedes-pedes itu belum banyak. Nah, Maicih ini salah satu yang menggebrak dunia percemilan pada saat itu. Jadi rame, dia laris sampai dicari kemana-mana, sampai ditunggu. Dia kan jualannya pakai mobil dulu itu. Dia nggak menetap. Akhirnya kan orang penasaran dol-dolan ini kapan, dintenteni gitu loh. Itu dia larisnya di situ. Nah, tapi karena sekarang sudah banyak yang jualan yang produk serupa, akhirnya mungkin dia sudah nggak serame dulu lagi. Namanya usaha kan ada yang pernah di atas dan di bawah, muter ya usaha itu. Jadi kalau kita tidak bisa mempertahankan usahanya, ya akhirnya nanti agak susah gitu. Terus Cocodot itu juga pernah trending di masanya, coklat sama dodol dicampur, itu pernah trending. Ini contohnya aja. Terus untuk saya perlihatkan di sini aja ya, biar kalian juga nampak ya. Coba aku foto ya. Gimana? Oke. Nah, selanjutnya ini contoh merek lain yang tadi kan berupa foto, ya kan? Terus itu berupa kata. Nah ini, jadi ini tuh sudah bisa termasuk merek. Kalian itu kalau punya, kan pasti ada mereknya kan, pasti ada. Nah, mereknya logonya kayak gimana, didaftarkan aja. Jadi dipercantik atau gimana lah ya yang membedakan gitu, itu bisa. Yang penting dia kan simbol ya. Nah ini berupa kombinasi. Nah kayak jajan ini kan juga gitu, lapis kukus Tugu Malang, ini kan merek. Nah kalau bungkusnya ini tuh masuk ke desain industri, kemasannya ini loh, ini masuk ke desain industri. Nah kalau mereknya ini aja, itu dia bisa masuk ke merek gitu. Jadi dalam satu bungkus ini sudah ada 2 yang bisa kita daftarkan, desain industrinya, desain kemasannya, sama mereknya ini gitu. Kayak ini Oreo dan lain-lain. Nah terus berikutnya, mengapa harus mendaftarkan merek? Saya berdiri aja ya, kalau duduk kok nggak enak. Yang pertama itu untuk perlindungan, melindungi produk kita. Ini saya screenshot tangkapan layar dari beritanya yang saya peroleh CNN Indonesia tentang ayam geprek bensu. Nah, sudah sering dengar beritanya kan? Nah, ini akibatnya kalau kita kurang gercep mematenkan produk kita. Kalau di sini kaitannya adalah merek, gitu ya. Nah, Ruben itu kalau nggak salah ya, yang saya baca dari beritanya, dia itu punya ayam geprek bensu gitu, didaftarkan mereknya. Nah, ternyata sebelum dia mendaftarkan mereknya itu sudah ada
dulu merek tersebut gitu kan oleh Benny Suyono kalau nggak salah ya. Nah, akibatnya apa? Merek si Ruben itu ditolak walaupun kita klaim bahwa oh saya tuh benar-benar pemilik original loh dari merek ini, dari geprek bensu misalkan ya, tapi karena kitanya yang telat mendaftarkannya misalkan, atau saya tuh duluan loh bikin geprek bensu ini tuh saya duluan, tapi karena ya itu karena kitanya telat mendaftarkan merek kita keduluan orang lain, ya tetap kita kalah. Itu kayak sih kasusnya Ruben Onsu. Nah, alasan kedua, memberi kepercayaan lebih konsumen terhadap produk yang dijual. Nah, sekarang kan lagi ngetrennya ini ya minyak goreng ya. Kita anggap harga minyak goreng sudah normal, sudah tidak 35.000, sudah normal lah sewajarnya. Ada 4 bungkus yang nampak di layar. Yang satu Bimoli, yang satu Sania, terus Hemat sama kantong plastik. Mana yang mau dibeli? Iya, yang ada mereknya. Pasti saya pilih Bimoli. Walaupun agak mahal sedikit. Tapi kita sudah yakin, oh Bimoli itu sudah lama berkecimpung di dunia perminyakan. Dunia minyak goreng itu sudah lama. Jadi pasti saya yakin Bimoli ini produksinya itu dia terjamin, untuk kesehatan juga lebih baik. Nah, beda sama minyak yang ada kantong plastiknya itu, saya masih belum yakin minyak itu baik untuk kesehatan enggak, kolesterolnya nambah apa enggak, gitu kan. Nah, itu untuk memberi kepercayaan yang lebih. Nah, berikutnya adalah mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk. Saya yakin kalian sudah sering melihat jajanan ini, Oreo sama Goriorio, atau apalagi Rodeo ya, sing liyane ya, sing jiblakane. Pilih beli mana? Oreo apa bajaane? Oreo. Kenapa pilih Oreo? Lebih enak. Iya benar, lebih enak, benar. Biskuitnya beda, rasanya beda, kan? Karena dia sudah terkenal duluan, kualitasnya sudah terjamin, pasti pilih yang Oreo. Tapi kalau kantongnya lagi nipis ya pilih yang bajaannya, ya kan? Terus Aqua sama air Indomaret, pilih yang mana? Aqua. Kenapa Aqua? Lebih terkenal, iya, brandingnya lebih terkenal. Pokoknya kalah di branding, pokoknya brandingnya tuh harus oke ya kalau kayak gini. Nah, kalau kalian sudah punya merek itu pasti barang kalian nggak usah ibaratnya santai-santai di rumah, nanti pembeli yang akan datang. Nah, pendaftaran merek sejak awal mendirikan usaha itu mengantisipasi terjadinya persengketaan merek. Nah, ini saya ambil contoh merek geprek bensu juga, karena si bensunya kurang gercep tadi ya, kalah cepat mendaftarkan. Jadi jangan nunggu mendaftarkan mereknya itu kalau usaha kalian sudah besar. Jadi lebih baik di awal-awal sudah didaftarkan, itu baik untuk menghindari ini penjiplakan seperti itu. Terus kalau nanti dia ini mereknya itu sudah pernah didaftarkan, otomatis ditolak. Kayak tadi, kembali lagi ke geprek bensu. Jadi mereknya si bensu akhirnya ditolak karena sudah ada yang mendaftarkan duluan, yang mengklaim duluan sudah ada. Dan selain menerima penolakan tersebut, digugat juga si Rubennya karena menggunakan merek yang punyanya orang. Gugatannya 100 miliar, gede, karena pakai merek. Jadi perlindungan hukumnya di situ. Merek ini sudah punya saya, kok kamu tetap pakai merekku, kan gitu istilahnya. Nah, kamu saya gugat 100 M, dan di situ gugatannya juga nggak main-main, 100 M itu langsung dibayar tunai, nggak boleh dicicil, kan ngeri ya. Akhirnya langsung, mungkin gara-gara ini juga kiosnya yang di sini tutup ya. Saya ingatku dulu buka di sini kan ya, akhirnya tutup. Nah seperti itu, soalnya ngeri. Selain digugat, dia juga sudah nggak boleh pakai mereknya lagi. Ya, otomatis ya ini ya rugi banyak, bangkrut juga kalau finansialnya terguncang juga ya.
gitu. Nah, selain tadi ternyata selain mereknya geprek bensu tadi, ternyata si si Beni Suyono itu juga menggugat kemasannya si bensu ayam geprek tadi, digugat juga kemasannya karena kemasan tersebut juga sudah didaftarkan. Nah, double akhirnya ya. Nah, karena itu dia juga nggak bisa pakai desain kemasan seperti itu lagi. Nah, itu juga penting. Jadi selain mereknya, ternyata pinter ya Beni Suyono, semua yang potensial untuk dijiplak itu didaftarkan sama Beni Suyono. Pokoknya yang potensial gitu. Atau resepnya mungkin juga didaftarkan, kan kita nggak tahu ya resep ayamnya. Atau resep KFC didaftarkan apa enggak ya? Iya, kan ayam yang enak itu ya. Katanya resepnya selalu dicari. Nah, ini beberapa alasan kenapa merek itu tidak bisa didaftar. Yang pertama, pendaftar dengan itikat tidak baik. Artinya yang plagiasi kan jelas ya itikatnya kan jelek ya, nggak baik, itu pasti nggak bisa. Terus berikutnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moral, agama, dan ketertiban umum. Jadi kalau ada simbol-simbol yang melecehkan agama atau dan lain-lain mengganggu ketertiban umum itu juga tidak bisa didaftar. Berikutnya adalah tidak punya pembeda. Kayak Oreo sama Goryeo itu nggak bisa. Goryeo nggak bisa mendaftarkan mereknya kan nggak ada pembedanya. Gitu. Terus telah menjadi milik umum. Contohnya apa yang menjadi milik umum yang lagi ngetren akhir-akhir ini? Apa? Citayam Fashion Week. Tahu kasusnya? Yang Pak Im Wong mau mendaftarkan Citayam Fashion Week, itu nggak boleh, kan nggak didaftar, ditarik kembali, gitu kan. Selain diprotes oleh orang-orang, sama DJKI juga kayaknya kalau nggak salah dulu pernah mau diadakan pertemuan, akhirnya ditarik, gitu kan. Karena itu punya umum, kan, Citayam itu. Terus, nah, kalau permohonannya tadi sudah didaftar, kalian sudah bayar, kalian sudah isi formnya, itu belum tentu juga diterima permohonan kalian itu. Bisa juga ditolak. Apa aja yang membuat ditolak? Pertama, dia punya persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terdaftar. Jadi kayak bensu tadi, punya kesamaan. Atau dia punya kesamaan dengan merek yang terkenal. McD, kalian mau pleset-plesetin tapi pakai warna yang sama, pakai M podo, kan ada ya yang beberapa itu ayam yang pakai M kuning itu terus namanya apa, Mang Donald apa kan, waduh emang Didi. Kalau M-nya itu nggak boleh, itu akan ditolak karena dia punya kesamaan dengan merek terkenal. Terus plagiasi juga KW, barang KW juga gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini persamaan pada pokoknya. Hampir sama ini bintang-bintangnya, ya kan? Bintang, terus ini cuma beda angka, terus beda kata-kata. Ini persamaan pokoknya itu di sini. Terus, nah ini gudang garam kan persis ini. Gudang garam sama nasional. Terus ada lagi yang terbaru, gugatan terbaru itu gudang garam dengan gudang baru namanya loh, mirip namanya, itu yang lagi proses itu. Banyak sebenarnya kasus-kasus seperti itu banyak, cuman yang terkenal memang punyanya bensu ya karena artis. Ini mungkin kita nggak begitu ngeh sama beritanya. Ini persis nih ya, ini juga pasti ditolak. Terus yang Goryeo tadi juga pasti sudah ditolak. Terus cara mendaftarkan merek gimana? Nah, cara mendaftarkan merek itu biasanya kalau zaman dulu itu kita datang langsung ke DJKI, ada yang datang langsung atau pakai konsultan, pakai kuasa gitu. Nah, di sini kita punya LPPM, jadi kalau kalian pengen mendaftarkan hak patennya, paten, merek, hak ciptanya, itu bisa lewat LPPM gitu. Nah, untuk merek itu ada biaya pendaftaran, UMKM itu 500.000, kalau umum itu 1.500.000. 1.800.000, sorry. Nah, itu untuk daftar aja. Nanti perlindungannya biasanya 10 tahun, perlindungan merek. Tapi bisa diperpanjang.
Kalau perpanjang berarti bayar lagi, bayar perpanjangan. Terus prosesnya itu juga lumayan lama ya, lumayan butuh waktu. Kalau dulu itu sertifikatnya keluar itu sekitar 2 tahun, 1 tahun lebih. Itu sertifikat mereknya itu nanti keluar. Jadi kalau setelah kalian mendaftarkan merek nanti akan muncul ini apa? Nomor pendaftaran atau pengumuman penerimaan ya. Habis nomor pendaftaran muncul 180 hari kemudian itu akan keluar berita bahwa merek kalian sudah terdaftar. Cuma untuk sertifikatnya biasanya nunggu lagi agak lama gitu. Nah, untuk UMKM itu buktinya harus menyertakan surat keterangan UMKM. Bisa minta suratnya di Disperindak atau di tempat-tempat lain. Setahu saya Disperindak bisa gitu. Biar bayarnya nggak mahal-mahal gitu. Cuma 500.000. Kan selisihnya lumayan ya, 3 kali lipat itu mereknya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait perlindungan merek? Ada mau disusukan? Ya, monggo. Syaratnya apa itu? Syaratnya? Syaratnya sebenarnya nggak banyak sih. Cuma ngisi form. Formnya nanti formnya diisi sebentar. Saya perlihatkan. Ngisi form dan bayar sebesar itu tadi aja. Setelah itu kalian nunggu sertifikatnya keluar. Kalau apa minimal pendapatan itu enggak ada? Enggak pakai. Cuma logonya, gambarnya. Itu aja ngisi formnya, data diri, terus sebentar. Formnya itu isinya nggak ada pendapatan nggak ada. Cuman nah, formnya cuma ini aja isinya. Nama, mereknya nanti apa, ya kan? Ini salah satu contoh formnya. Terus kelihatan nggak? Nggak ya? Saya maju. Nah, ini nanti label mereknya taruh di sini, ya kan, yang mau didaftarkan. Unsurnya, unsur warna dalam merek apa aja. Isiannya seperti ini aja, gampang. Kelasnya dia masuk kelas apa nanti? Kelas jasa, tapi nanti kelasnya ada sendiri. Ini bisa saya bantu kalau misalkan biasanya jasa apa, makanan, minuman, dan lain-lain itu ada. Terus tanda tangan, sudah gini aja sama bayar. Gampang isiannya. Gitu. Sudah? Oke. Dipencet. Bu Novi mana Bu Novi?